Thank you buat kalian semua yang udah nonton short movie pertama gua. Dan ini dia behind the scene recap dari Free Fire X Money Heist Dylan Pros short movie. Adios. Oke, guys, by the way, kita tuh beneran awalnya tuh tidak niat untuk bikin video ini ya. Jadi berawal dari gua pulang dari cafe ya, gua habis ngopi, terus tiba-tiba kepikiran untuk bikin short movie. Tiba-tiba aja gitu. Terus gua ada ide, entah gua mungkin dari nonton Netflix yang dari zaman pandemi, ide-idenya bersatu jadi inspirasi buat gue bikin short movie ya kan. Terus tiba-tiba gue pulang, langsung di saat itu juga gue ngetik script di situ. Gue langsung chat di grup Super Pros Team, yaitu tim editor gue. Guys, gimana kalau kita bikin short movie? Dan pas banget gue ngeliat trailer Free Fire X Money Heist. Kayaknya ini bagus banget kalau kita gabung konsepnya dari Money Heist yang konsepnya bener-bener keren, serinya bener-bener mantap, dari plot-plotnya keren, dari Free Fire game kita semua yang pastinya keren juga dong ya. Ayo. Dan ini bisa dibilang short movie pertama di channel Dylan Pros. Dan jadilah Free Fire X Money Heist. Dan ya, ini dia recap dari BTS-nya. Dan bisa dibilang ini dari awal gue bikin script, terus dari Kavil bikin storyboard, terus akhirnya kita mulai syuting dan jadilah short movie ini. Enjoy the BTS. Mudah-mudahan bisa bagus, guys. Gue baru aja balik ngopi dari pos kopi, langsung kepikiran untuk menulis script Dylan Pros Heist, atau mungkin nama lainnya gue bakal bikin La Casa de Pros ya. Pros Money Heist X Free Fire X Money Heist. Mudah-mudahan ini bakal bagus dan kalian bisa suka dan bisa trending ya, karena ini adalah short movie Dylan Pros pertama kali. Let's go. Ya, jadi gue semalam habis bikin storyboardnya Free Fire Money Heist itu ya. Tapi gue lupa rekam nih, jadi gue kasih unjuk aja prosesnya gimana. Jadi gue tuh bikin kayak begini. Nah, gue tuh bikin dari pakai aplikasi Adobe Illustrator, dan gue bikinnya cuman pakai mouse ya. Jadi gue nggak pakai drawing pen atau kayak gimana. Udah paling begitu aja sih. Oke, udah kelar di situ, kita langsung ngelakuin syuting ya di hari apa? Hari apa ya? Lupa ya, hari Sabtu atau Minggu ya, bener. Kita syuting di weekend ya, orang-orang udah libur, kita syuting short movie ya. Itulah kalau kita bekerja di dunia kreatif, kita harus menyiapkan waktu kapanpun, even itu weekend, karena kita nggak bisa nunda juga. Di sini, lo kan berarti deket kamera kan, pas di sini pelan, lo ngadep sini pelan. Ada api-apinya keren gitu, efeknya doang. Action. Gak semudah itu goblok. Action. Gak semudah itu goblok. Biar keren anjir. Enggak, atau biar BTS-nya jangan lo gaya biar begini. Jadi beneran mani. Minum apa nih? Oh, ini nih minum di Pros Coffee. Pakai belanja aja kalau belanja. Lu ada? Action. Terus. Oh, berhenti. Langsung Lanjut. Jangan gitu terus.
Jangan, itu tempat bandingan trio. Dan kita usahain syutingnya itu bener-bener nyarinya di outdoor dulu. Karena kalau misalnya kita di indoor, kita itu bisa ketinggalan matahari. Matahari nggak bisa kita kontrol, tapi kalau untuk di indoor, lighting kita bisa kontrol. Jadi kalau kalian lihat dari film atau short movie Dylan Pros ini ya, itu ada adegan gue di dalam rumah dan tiba-tiba langsung keluar. Itu sebenarnya syutingnya itu terbalik. Jadi syutingnya itu awalnya di dalam dulu semuanya. Goblok gue anjing. Semuanya di luar dulu. Jadi kita fokusin abisin di sini di luar dulu. Karena kan ya matahari yang ngatur Tuhan gitu ya. Allah gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngatur matahari, akhirnya kita kelarin semua yang di outdoor, baru yang di dalam. Nah, tapi thank you untuk tim kita juga, dan gue juga udah bisa menjadi pemeran utama di short movie ini sambil ngedirect juga. Ini pertama kali by the way. Kita bisa kontrol tapi nggak kelihatan kan kalau itu udah malam. Sebenarnya pas kita syuting di dalam itu semuanya itu udah malam, tapi kita bikin lightingnya itu seperti matahari dan seperti siang. Nah, kalian pasti kalau nonton lagi bakalan nyadar itu perbedaan malam dan siangnya. Tapi kalau sebelum kalian nonton video BTS ini pasti kalian ngira itu siang semuanya, padahal ada yang malam, adegan di dalam gitu. Dan kita syuting start dari jam 11 pagi ya sampai jam 11 malam. Jadi bisa dibilang 12 jam satu hari full ya. Kejar tayang bener-bener males banget gitu kita atur untuk syuting 2 hari. Jadi mending kita langsung 1 hari kita gaspol juga gitu. Oh ya, fun fact untuk yang adegan berantem itu koreografi bener-bener dadakan banget ya. Dan yang jadi stuntman itu trio, dia pengen karena dia kurus juga katanya nggak bakal sakit ya. Tapi gua karena mungkin udah lumayan pengalaman di bela diri, jadi ya gue juga bisa ngatur biar bantingannya itu bener-bener aman. Makanya gue sengaja banting di bawah sini nih. Kenapa gue nggak langsung banting di situ? Karena itu lantainya keras. Nah, di bawah sini ada karpet yang memang udah disiapin sedikit bantal lah, jadi bisa mengurangi resiko cedera, tapi nggak mungkin cedera juga karena gue bantingnya aman banget gitu. Dan hasilnya ternyata bagus juga untuk pertama kali bikin adegan action ya. Gue mau ngasih tahu lagi nih, video ini atau short movie ini tidak disponsori oleh siapapun, Garena pun nggak sponsor kita. Terus nggak ada brand sama sekali. Jadi ini pure buat kalian nih ya, non member maupun yang spesialnya buat yang member. Ini bisa dibilang fan service buat kalian. Thank you udah join membership Dylan Pros. Ini gue budget dari sewa kamera semua. Gue beda, bukan pakai kamera yang sekarang gue pakai. Gue kemarin pakai kamera yang lebih bagus, yaitu A7S Mark III. Jadi bisa lebih kelihatan film banget. Terus gue juga sewa beberapa mikrofon, terus setup juga buat kru juga. Kemarin kan thank you udah bantu gue juga, Didit sama Alvin. Didit menjadi salah satu kru juga dan dia juga yang bantu bikin poster dan thumbnail. Thank you Didit. Terus thank you buat Alvin Reno udah bantu rekam behind the scene juga biar bisa happen. Dan ya, kalau kalian udah lihat, kita sudah kelar dalam melakukan syuting. Jadi ini pasca produksinya. Jadi dari syuting sampai ke tahap upload, editing lebih tepatnya, itu kita makan waktu 2 minggu ya. Lebih ya. 3 minggu untuk mengerjakan 3D-nya yang agak lama, 3D yang dari pesawat sama yang efek keluar dari jam tangan. Itu kalian pada seneng banget sama efek guanya. Thank you. Dan itu ya special thanks ke trio juga, Super Pros team kita ya, yang memang dia berkemampuan khusus di skill 3D VFX. Jadi lu lagi buat apa nih? Jadi gue lagi ngebuat scene orang yang terjun dari pesawat bor. Jadi kan kayak habis dari kan ada scene di interior, terus dari interior tuh dia keluar bor, scene lanjutannya keluar dari pesawat. Software 3D di sini proses animasinya di software Maya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini udah gua animasiin semua dan gua juga nggak bakal ngeliatin dari awal karena udah jadi. Nah, kira-kira kayak gini nih, shot akhirnya kayak gini. Dan tiap semua yang ada di sini nih 3D ya. Kalau kalian bisa lihat nggak ada 2D dan kita nggak pakai green screen, semuanya 3D. Yaitu 3D visual effect, dia yang bisa membuat gua itu terjadi gitu. Seneng dengan hasilnya yang memang sesuai ekspektasi gua lah ya. Dengan waktu yang untuk 3D itu nggak terlalu lama loh hitungannya, itu cepet loh, hampir 3 minggu ya. Ya, kemarin habis syuting selesai sekitar jam 11, gue langsung pulang dari sini. Terus paginya bangun tidur gue langsung gas buat offline editing. Jadi
editing itu kalau kalian tahu tuh cuma ngekat, jadi buat nyatuin dari yang sesuai sama storyboard sama script juga. Jadi sesuai alurnya dan feel-nya juga udah dapet. Habis itu gue lempar lagi ke Raffi yang udah online editing. Oke, sih. Jadi kemarin setelah syuting langsung itu diedit sama Kafil buat offline editing. Offline editing itu jadi kayak editor kasar lah, cutting sampai story-nya nyambung. Tapi dia juga yang buat storyboard, makanya gue mempercayakan offline editing sama dia. Biar hasilnya lebih rapih dan sesuai sama story yang dia buat. Nah, gue sendiri ini gue yang coloring videonya. Nah, gue menggunakan aplikasi DaVinci Resolve dan ini nih hasil dari kamera Sony A7 Mark III. Ini pakai picture profile yang HGL. Ini hasil awalnya begini nih, ini raw file segini. Setelah gue kasih curve di kontras, hasilnya jadi begini. Tapi kan bajunya harusnya merah, bukan orange. Gue ubah sampai akhirnya ini nih, merahnya kita pisah. Nah, kalau ini bagian VFX untuk muzzle flash dan tembak-tembakannya lah, pokoknya adegan perangnya itu. Nah, ini gue lagi bikin muzzle flash pakai After Effects. Lihat tuh, banyak banget layernya. Oke, jadi ada satu juga masalah. Ya pasti ada kekurangan ya, ada kelebihan. Bisa kita lihat Kafil bagus di graphic design, Raffi bagus di cinematic, di color grading, Trio bagus di 3D, tapi mereka lemah di audio. Jadi audionya itu entah kenapa, menurut gue ya, audionya tuh kurang sinkron. Kedua, pemilihan sound effect juga kurang pas. Ketiga, dalam memilih lagu untuk bisa menjadi karena menurut gue ya, audio itu paling penting dalam sinematografi atau movie atau film atau apapun lah video. Jadi kalau kalian nonton video yang buram tapi audionya bagus, pasti kalian tetap bisa menikmatinya. Dan ya, kita jadi intinya kerjasama di sini. Gue bukan sekedar talent doang, gue juga ngedirect, gue juga ngefinishing, dan we make this happen together. Dan thank you juga buat Pros Coffee pastinya sudah sponsori kita untuk konsumsi. Jadi ada kopi dari Pros Coffee langsung dateng gitu. Self proclaim. Oke guys, jadi itu dia sekian semua dari BTS hari ini aja. Kita ngobrol serius tapi jangan terlalu serius, kita santai dikit lah gitu loh. Terlalu serius gak seru ya. Gue juga mau ngejelasin, mungkin banyak yang nggak nonton Money Heist nggak tahu alur ceritanya ya, by the way ya. Ya, jadi gue mau ngejelasin alur ceritanya itu sebenarnya ya. Gue ini dari awal adalah profesor yang memang lagi ngajarin anak buah gue, lebih tepatnya kayak orang yang pakai topeng Dali itu adalah bisa dibilang anak-anak gue yang memang gue ajarin untuk bisa merampok gitu, gimana cara merampok dengan baik, sama seperti di film Money Heist. Ya lumayan lah gitu, gue campur dengan komedi juga, gue campur dengan esensi Free Fire juga. Dan itu dia BTS atau behind the scene dari Free Fire X Money Heist dengan Pro Short Movie. Thank you banget buat kalian semua yang udah dukung kita, mengekspektasi yang cukup besar tapi hasilnya juga bisa sesuai ekspektasi kalian semua. Mudah-mudahan, kalau mungkin banyak dari kalian yang memang kurang suka ya wajar aja karena ini short movie pertama gue. Dan sampai sini aja dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Buat mau bilang sekali lagi buat kalian yang membership, thank you udah bisa membuat video berkualitas ini jadi ya. Ini gue pakai support dari kalian juga untuk bisa sewa kamera dan lain, dan untuk bisa merealisasikan short movie pertama gue ini. Thank you. Dan yang belum join jangan lupa join dong. Biar dapet badge khusus. Kalau nggak join nggak apa-apa, santai aja. Karena kalian tetap proses di hatiku. Stay pros, see you next time. Assalamualaikum. Tungguin short movie selanjutnya, oke? Okay? Nextnya apa nih? Nextnya apa? Kita tunggu saja. Nextnya bakal ada short movie keren. Rolling and action. Lu cari tali, yang lu cari ruangan lain.